Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang kedua tentang barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita pasti harus mengetahui kegiatan ekonomi itu apa. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri, yaitu sebagai makhluk sosial. Tidak ada seorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ada kerjasama antara yang satu dengan sama lainnya. Kerjasama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Jadi yang pertama adalah produksi. Tujuan produksi sendiri adalah memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, mengganti barang-barang yang rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Kalau di bidang jasa, yaitu produksi membantu dan memperlancar produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi bidang produksi jasa tidak menghasilkan barang, melainkan hanya menghasilkan jasa, contoh perbankan, rumah sakit, dan sekolah. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi bisa diartikan sebuah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Tujuan dari konsumsi adalah mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik, serta memuaskan kebutuhan rohani. Yang ketiga, distribusi. Distribusi bisa dikatakan merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang sate menjual dagangannya di pasar. Bisa saja seperti kurir. Kurir yang mengantar barang dari tempat produksi kepada rumah konsumen. Tujuan dari distribusi itu sendiri adalah melanjutkan kelangsungan hidup kegiatan produksi supaya terjamin barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen, serta konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Saluran distribusi. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi barang jasa tanpa melalui peraturan perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang bakso langsung menjual dagangannya kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung. Sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Baiklah, itu presentasi dari pertemuan kedua. Sekian dari presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.